warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Inspirasi Belajar. Jangan lupa like dan subscribe-nya bagi kalian yang baru join ke channel ini. Ditunggu komennya juga di kolom komentar. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kita akan latihan soal mengenai soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu menyelesaikan sebuah pertidaksamaan nilai mutlak di mana materinya itu sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Ya, jadi di sini itu khusus untuk kita latihan soal. Nah, kita langsung saja. Di sini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu di video sebelumnya kan saya memberikan beberapa contoh soal, tetapi di video sebelumnya itu saya hanya membahas 2 soal. Nah, untuk 4 soal yang lain, kalau tidak salah kemarin itu ada 6 soal totalnya, baru saya bahas 2. Nah, ini untuk soal yang lain saya bahas di video ini. Nah, soal yang pertama itu yaitu nilai mutlak 11 min 3x kurang dari sama dengan 12. Sama seperti sebelumnya, saya akan mengerjakan soal ini menggunakan 3 cara penyelesaian. Nah, untuk yang pertama itu dengan menggunakan definisi nilai mutlak dari fungsi nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a, itu berarti ini sebagai fx-nya, ini sebagai a-nya. Sehingga diperoleh min a berarti min 12 kurang dari sama dengan fx-nya berarti isi dari tanda mutlak ini yaitu 11 min 3x kurang dari sama dengan a yaitu 12. Kemudian kita pindahkan 11-nya ke kiri dan ke kanan, yaitu berarti kalau ini 11 dipindah ruas itu jadi min 11. Ke kanan pun juga jadi min 11. Sehingga diperoleh min 23 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 1. 12 kurang 11. Kemudian karena di sini bentuknya belum x, maka semuanya harus dibagi dengan min 3. Nah, karena pembaginya itu adalah bilangan yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu dibalik. Min 23 dibagi min 3 itu 23/3. Tanda pertidaksamaan dibalik jadi lebih besar, ini juga lebih besar. Kemudian min 3x dibagi min 3 itu x, 1 dibagi min 3 itu min sepertiga. Nah, penulisan himpunan penyelesaian itu kalau bentuknya interval seperti ini itu dimulai dari yang paling kecil. Yang lebih kecil kan min sepertiga, berarti kita balik posisinya menjadi seperti ini. Min sepertiga kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 23/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu dengan x-nya itu anggota bilangan real. Selanjutnya, kita akan mengerjakan ini dengan menggunakan kuadrat kedua ruas. Ya, sama dengan persamaan nilai mutlak dan sama dengan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dengan menggunakan penjabaran A plus B kali A min B, ini ada kuadratnya harusnya ya. Itu berarti di sini adalah 11 min 3x ditambah 12, 11 min 3x dikurangi 12. Sini jadinya adalah min 3x, 11 tambah 12 itu 23, min 3x, 11 kurangi 12 itu min 1. Dengan mencari pembuat nolnya, yaitu disama dengan 0 masing-masing, diperoleh x-nya itu 23/3, ini x-nya itu min sepertiga. Pembuat nol ini adalah sebagai daerah pembatas yang memenuhi untuk mencari tanda daerah positif atau negatifnya. Di sini kita ambil 0,0, x sama dengan 0 ya, yaitu x sama dengan 0. Di situ kalau x sama dengan 0 berarti kita substitusikan di sini kan pasti ada angka 0 di sini. Di sini kan pasti ada angka 0 di antara bilangan negatif dan positif itu kan pasti ada angka 0. Nah, 0 ini substitusikan ke sini. Berarti kan kita punya 0 kali 23 itu 23. Kemudian dikali ini kali 0 kan 0 kurangi min 1, 0 kurangi 1 itu min 1. 23 ini positif, min 1 ini negatif. Positif dikali negatif itu kan negatif. Nah, berarti daerah yang ada nolnya ini negatif. Sehingga kalau sudah ketemu satu daerah itu bernilai negatif atau positif, maka daerah sebelahnya itu tinggal selang-seling saja. Jadi kebalikannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, nah diambil, kenapa yang diambil yang negatif? Ya, kita kembalikan ke bentuk tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaan dari soal adalah lebih kecil atau kurang dari, maka yang diambil adalah daerah yang negatif. Maka x-nya adalah di antara min sepertiga sampai 23/3. Jadi sama, diperoleh himpunan penyelesaian yang sama dengan menggunakan definisi tadi.
Pun kalau kita mengerjakan ini dengan menggunakan grafik fungsi, maka dipilih daerah yang membuat fx-nya ini ada di bawahnya gx. Nah, di bawahnya gx itu kan daerah yang sini. Nah, dia awalnya berawal dari mana? Dari sini, min sepertiga sampai 23/3. 23/3 itu sekitar 6/2/3. Maaf, 7/2/3. 7/2/3. Nah, ini yang saya katakan kalau kita pakai cara grafik itu akan susah mendetailkan letak titiknya karena kalau titiknya itu berupa bilangan pecahan seperti ini tadi, itu akan sulit. Nah, sehingga untuk cara ketiga ini memang tidak direkomendasikan seperti itu. Jadi, dipilih adalah daerah yang berada di bawahnya GX. Sehingga yang dipilih adalah antara min sepertiga sampai 23/3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya, yaitu jika kita punya nilai mutlak 3x min 5 kurang dari sama dengan min 5, ini bagaimana? Secara definisi, seperti yang kita ketahui bahwa syarat dari sebuah fungsi nilai mutlak itu konstanta kan harus selalu positif. Padahal di soal ini adalah negatif. Kira-kira apakah ada nilai X yang memenuhi? Nah, ternyata tidak ada. Buktinya apa? Buktinya di sini. Jika dikerjakan dengan menggunakan definisi, ini kan bisa kita kerjakan pakai definisi yang min A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan A. Ini A-nya, ini Fx-nya. Kalau kita kerjakan pakai definisi, kan kita peroleh bentuk seperti ini. Gini. Kemudian min 5-nya kita pindah ruas. Ini. Gini kan. Kemudian X-nya ketemu 10 X-nya itu di antara 10/3 sampai 0. Apakah ini benar? Nah, jadi jangan terkecoh kalau kalian mengerjakan pakai definisi kok ketemu jawabannya. Nah, kita harus cek. Ceknya, substitusikan X sama dengan 10/3 dan X sama dengan 0 ini ke pertidaksamaan ini. Apakah nanti diperoleh hasil yang lebih kecil dari min 5? Nah, nilai mutlak 3X, X-nya kita ganti 10/3. Berarti 10 kurangi 5, nilai mutlak 5 itu 5. 5 lebih kecil sama dengan min 5, itu kan sebuah pernyataan yang salah. Pun yang 0, ini kan nilai mutlak min 5. Nilai mutlak min 5 kalau dikeluarkan kan tetap 5. 5 itu lebih kecil dari min 5, itu juga sebuah pernyataan yang salah. Sehingga untuk soal yang tadi, itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Kalau kita gambarkan secara grafik fungsi, kan kalau itu kurang dari, harusnya Fx ini kan ada beberapa wilayah yang harusnya berada di bawahnya garis GX. Nah, ini GX-nya di bawahnya, ini semuanya berada di atasnya, karena semuanya pasti positif. Sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi seperti itu. Ini untuk kalau ketemu soal berupa pertidaksamaan kurang dari sama dengan ruas kanannya itu berupa bilangan yang negatif. Nah, selanjutnya, kalau ketemu sebuah pertidaksamaan, tapi ruas kanannya itu negatif, tetapi di sininya tandanya lebih dari. Kalau tadi kan kurang dari. Nah, kalau lebih dari bagaimana? Ini juga sama, selalu positif. Tetapi untuk soal ini, untuk setiap nilai X pasti selalu lebih besar dari min 2. Jadi diperoleh X-nya itu adalah semua X anggota bilangan real. Nah, di sini artinya semua nilai X anggota bilangan real, jadi semua nilai, kalau kita mau memasukkan nilai X berapapun, jika disubstitusikan ke pertidaksamaan nilai mutlak ini, akan selalu memperoleh pernyataan yang benar. Karena apa? Karena kalau kita substitusikan nilai X berapapun di sini, dia keluar dari tanda mutlak, itu kan selalu positif. Positif itu pastikan selalu lebih besar dari bilangan min 2 yang di ruas kanan. Sehingga semua bilangan real itu memenuhi. Seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini kan Fx-nya kan harus, tadi kan lebih besar ya, lebih besar berarti semua bilangan realnya, semua nilai X-nya itu ada di atasnya garis Y sama dengan min 2, seperti itu. Nah ini untuk, jadi gini, untuk setiap nilai X yang menyebabkan Fx selalu berada di atasnya Gx, semua nilai X anggota bilangan real memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, dari beberapa contoh yang sudah saya berikan tadi, kalian bisa
menyelesaikannya. Jadi dari setiap soal kan dari video sebelumnya pun saya menyelesaikannya itu dengan menggunakan 3 cara. Tetapi ke depannya nanti silahkan pilih salah satu cara saja yang menurut kalian paling mudah. Dan untuk cara definisi untuk bentuk satu ini memang lebih direkomendasikan kalau kalian menggunakan definisi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian juga mau menggunakan cara kuadrat. Tetapi tidak direkomendasikan kalau menggunakan cara grafik karena kedetailan dari angkanya kalau berupa pecahan itu sangat susah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk latihan soal dari pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, bentuk pertama. Next, di video selanjutnya saya akan membahas tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 2 dan bentuk 3, khusus dengan menggunakan cara kuadrat dan menggunakan cara definisi. Jadi, stay tune terus di channel Inspirasi Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.